Iya, saya kira seperti yang sering saya katakan, reshuffle itu adalah hak prerogatifnya soal presiden, makanya Pak Prabowo. Jadi kapan dan kenapa, alasannya apa, siapa yang mau diganti, siapa yang menggantikan, itu Pak Prabowo yang paling tahu dan Tuhan yang Maha Esa, kan kira-kira begitu. Nah, tapi saya kira memang pasti akan ada pembicaraan dulu, karena seingat saya setiap presiden yang terpilih dalam pemilu kita itu selalu melalui proses konsolidasi didukung oleh partai-partai politik yang cukup relatif besar jumlahnya, koalisinya gitu. Nah, begitu juga setelah jadi presiden, pasti penyusunan kabinetnya akan berkomunikasi dengan pimpinan partai politik itu. Dan juga kalau pada saat ada reshuffle. Jadi saya yakin bahwa proses reshuffle kali ini juga pasti akan berkomunikasi dengan partai-partai politik yang mendukung, apalagi yang memang kadernya digantikan. Ya. Jadi, dan kami di Partai Golkar kan sudah sepakat kalau udah urusan soal komunikasi dengan presiden, apalagi soal penyusunan kabinet seperti ini, itu sudah direpresentasikan langsung pada ketua umum. Jadi saya yakin pasti sudah ada komunikasi itu, sebelumnya. Gitu. Termasuk nama penggantinya beredar juga sudah di media sosial, di teman-teman wartawan, bahwa yang mengganti Dito juga adalah politisi Golkar, yaitu Putri Komarudin. Apakah sempat tersampaikan informasi itu, Bang Doli? Saya belum dapat informasi detail ya dari Pak Bahlil sebagai ketua umum siapa. Tetapi selain tadi misalnya, saya kira gini, Presiden Pak Prabowo itu mempertimbangkan setidaknya 3 hal. Yang pertama tadi betul saya sampaikan yang pasti akan berbicara berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusungnya. Kemudian yang sebelumnya, yang paling penting pasti juga mempertimbangkan soal kapasitas, karena pasti reshuffle ini kan tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan kinerja supaya lebih baik lagi di masing-masing pos kementerian itu. Nah, yang ketiga adalah pasti secara politik mempertimbangkan keseimbangan politik, ya. Nah, kalau hitung-hitungan, walaupun sekali lagi ini kembalikan kepada Pak Prabowo, tapi kalau kita yang melihatnya kan, ya Golkar ini kan sudah dapat 8 menteri, ya kan. Nah, kemarin tadi posisinya Pak Dito di reshuffle, Pak Mukhtarudin masuk di PP2MI. Betul, menggantikan Abdul Qadir Gading. Jadi nambah 1 atau tetap 8 nih? Nah, makanya kalau berdasarkan keseimbangan politik, sepertinya Pak Prabowo pasti akan menjaga keseimbangan itu. Tapi kalau memang mau ditambah jadi 9, ya kita alhamdulillah berarti Partai Golkar diberi kepercayaan. Tapi mungkin saya yakin juga Pak Prabowo mempertimbangkan soal keseimbangan politik dengan situasi politik konstelasi partai politik yang lain. Nah, saya kira kalau kami di internal Partai Golkar clear ya dari awal Ketua Umum dan kita semua DPP itu memesankan kepada kader-kader terbaik kita yang kita titipkan diberi kepercayaan oleh negara melalui Pak Presiden di kabinet itu untuk bekerja semaksimal mungkin ya. Menunjukkan kinerja yang optimal gitu. Jadi sebenarnya siapa saja yang dari Golkar, kami menilai mereka sudah memberikan yang terbaik ya. Nah, tapi kan pada akhirnya yang menilai ya apakah kemudian kinerja itu cukup atau kurang itu kan kembali ke Pak Presiden. Iya, tentu saya kira ini kan memang menjadi bagian dari janjinya Pak Prabowo ya, yang kita lihat beberapa kali kan memberikan pesan kepada jajarannya bahwa kalau memang tidak bisa bekerja cepat bersama dengan saya, nanti akan kita evaluasi. Itu berkali-kali disampaikan. Dan begitu Pak Prabowo menyampaikan itu, di media selalu mendiskusikan, akan ada reshuffle gitu. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, memang tidak bisa kita pungkiri ya, mungkin kemarin terlepas apa itu jadi alasan kejadian 25-28 itu, tapi paling tidak itu menjadi salah satu bahan pertimbangan juga untuk dijadikan momentum ya menjawab, karena tuntutan masyarakat itu sampaikan secara lugas ada 17+8 ya, mungkin Pak Presiden mengatakan ya ini tepat, jadi sudah ada pertimbangan kemudian evaluasi, terus kemudian ada ketemu momentum di mana masyarakat menuntut adanya perbaikan yang lebih konkret, yang lebih nyata gitu. Nah, dimulai dari ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentu ini adalah bagian dari rekonsolidasi kekuatan politik pendukungnya Pak Prabowo ya.
Jadi artinya Bagaimana momentum reshuffle ini menjadi momentum konsolidasi yang baru? ya tentu kan tadi saya buka di awal pasti sudah adalah pembicaraan-pembicaraan dengan para ketua umum partai politik yang setidaknya kan kalau misalnya ada pergantian pos saja itu kan juga kalau tidak dikomunikasikan sesama pimpinan partai politik mungkin akan menimbulkan kontraksi baru. Tapi kan kelihatannya ini sampai sekarang bagus ya. Pernyataan-pernyataan dari pimpinan partai politik juga saya kira memberikan dukungan. Nah, jadi kita sebetulnya kita harus memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo yang sudah menunjukkan. Dia bilang kita tunggu 1 tahun. Ini kan mendekati lah kira-kira menjelang 1 tahun nih. Artinya 1 tahun kedua Pak Prabowo ingin membangun sebuah citra baru, image baru bahwa kita udah mulai berbenah-benah nih kira-kira gitu lah. Tolong dukungan. Dan saya kira memang ya kita harus memberikan dukungan dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo ini. Saya yakin prosesnya juga tidak ujuk-ujuk ya. Pak Prabowo menilai apalagi yang terkait dengan kementerian-kementerian penting dan strategis ya. Yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini saya kira kontemplasi, komunikasi dan segala macam pertimbangannya sudah cukup matang dan lama kira-kira gitu. Dan itu menurut saya salah satu bukti konkret memang Pak Prabowo merespons ya persoalan secara cepat. Jadi saya kemarin ikut terlibat juga soal pembentukan undang-undang haji ini dan kami juga bersepakat waktu itu hampir semua teman-teman DPR mendorong supaya terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh. Nah, kenapa? Karena memang selama ini kan ini menjadi ruang gelap misteri yang nggak selesai-selesai seperti tadi disampaikan itu. Setiap tahun pasti ada isu soal pengelolaan uang haji, penyelenggaraannya dan segala macam. Nah, ditambah lagi kemarin kami berkesimpulan ya karena teman-teman yang kemarin kan ada pengawas haji ya. Nah, haji 2025 itu konon bisa kita simpulkan sebagai penyelenggaraan yang paling buruk gitu ya. Banyak jamaah haji terlantar, kemudian di tengah dengan isu soal pengelolaan dana haji yang ini. Nah, jadi saya kira memang, dan ke depan visinya Pak Prabowo itu kan membangun kampung haji, ya. Terus kemudian dan itu sudah saya dapat informasi memang sudah terkomunikasikan dengan kerajaan Arab Saudi, sudah ada calon tempatnya, bagaimana konsepnya, segala macam seperti itu. Nah, memang diperlukan untuk dikelola oleh satu kementerian yang khusus tentang haji dan umroh. Jadi itu salah satu poin penting bahwa pemerintahan ini menjawab masalah-masalah secara penyelenggara haji. Saya kira kita beri kepercayaan penuh ya. Kita sudah pilih Pak Prabowo menjadi presiden kira-kira 10-11 bulan yang lalu. Dan dalam 11 bulan ini adalah salah satu bentuk konkret jawaban dari Pak Prabowo ingin selalu memperbaiki kinerja pemerintahannya dengan lebih baik. Dan kalau kita kaitkan dengan 17/8 sebenarnya, apalagi tadi Bung Hensat mengatakan bahwa kalau dikupas-kupas kan soal ekonomi dan macam-macam gitu. Jadi 17/8 itu dijawab dengan sesuatu yang sebetulnya lebih mendasar yang kemudian pada akhirnya bisa menjawab 17/8 itu. Makanya kita berharap masyarakat bisa memberikan dukungan penuh sambil kita lihat perkembangan siapa nanti yang mengisi, dan itu saya kira pasti orang-orang yang terbaik yang dipilih oleh Presiden ya? Yang dipilih oleh Pak Presiden.